Rumah keluarga Bima Santoso berdiri megah di atas lahan luas, dikelilingi pagar tinggi dan taman yang rimbun. Sebuah rumah khas orang kaya lama, yang meskipun mewah, memiliki kesan kelam dan sunyi. Malam itu, gerimis turun pelan, membasahi jalan setapak menuju pintu utama saat seorang gadis muda melangkah masuk ke dalam halaman. Namanya Dina, wanita berusia 20-an dengan wajah lembut, senyum ramah, dan sorot mata teduh. Ia datang sebagai pengasuh anak untuk Raka, cucu dari Tuan Bima dan Nyonya Laras. Dina tampak sederhana, mengenakan blus putih dan rok panjang bermotif batik. Tidak ada yang aneh darinya, hanya seorang gadis lugu yang mencari pekerjaan. Saat Dina mengetuk pintu, seorang pembantu rumah tangga membukakan pintu dengan sedikit tergesa. "Silahkan masuk," katanya sopan. Dina melangkah masuk dan langsung merasakan hawa dingin menusuk. Rumah itu luas, dengan perabot antik dan langit-langit tinggi. Aroma dupa samar-samar tercium di udara, bercampur dengan bau hujan yang terbawa angin dari luar. Di ruang tamu, Tuan Bima duduk dengan tenang, mengenakan batik rapi. Usianya sudah menginjak 60-an, tapi masih tampak gagah dan berwibawa. Di sampingnya, Nyonya Laras terlihat lebih tua dari usianya. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lemah. "Kamu Dina?" Suara berat Tuan Bima terdengar tegas. "Iya Pak," Dina menjawab dengan suara lembut, menundukkan kepala. Nyonya Laras mengamatinya dengan tatapan penuh selidik. Ia tak suka mempekerjakan orang asing, apalagi seorang wanita muda yang terlalu cantik untuk menjadi pengasuh anak. Tapi karena kesehatannya makin memburuk, ia tak punya pilihan selain mencari bantuan untuk merawat Raka. Dina dipersilahkan duduk, lalu diberikan sejumlah pertanyaan tentang pengalaman kerjanya. Ia menjawab dengan lancar, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Tuan Bima tampak puas, tapi Nyonya Laras masih belum bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman dalam hatinya. "Kenapa kamu ingin bekerja di sini?" tanya Nyonya Laras dingin. Dina tersenyum samar. "Saya suka anak-anak Bu, dan saya ingin bekerja di tempat yang bisa saya anggap seperti rumah sendiri." Jawaban itu terdengar wajar, tapi bagi Nyonya Laras, ada sesuatu dalam cara Dina berbicara yang membuatnya gelisah. Namun, ia tak bisa menunjukkannya dengan pasti. Setelah perkenalan singkat dengan keluarga, Dina dibawa ke kamarnya. Kamar itu terletak di lantai atas, bersebelahan dengan kamar Raka. Ruangan kecil tapi nyaman, dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Saat Dina mulai merapikan barang-barangnya, ia berhenti sejenak. Tangannya merogoh ke dalam tas, mengeluarkan sebuah kain kuning tua yang dilipat rapi. Ia menatapnya sesaat sebelum menyelipkannya di bawah bantal. Di luar, hujan mulai reda. Angin bertiup lembut, menggoyangkan dahan-dahan pohon. Malam itu, rumah keluarga Santoso terlihat tenang seperti biasa. Tapi bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang ikut masuk bersama kedatangan Dina. Di kamar utama, Nyonya Laras yang hampir terlelap tiba-tiba tersentak bangun. Ia merasa dadanya sesak, napasnya tertahan, matanya terbuka lebar, menatap ke arah langit-langit. Di atasnya, sesuatu berdiri. Bayangan hitam, tinggi dan kurus, merayap turun dari plafon. Dan malam pertama Dina di rumah itu baru saja dimulai. Pagi pertama Dina di rumah keluarga Santoso dimulai dengan suara tangisan Raka. Anak itu duduk di tempat tidurnya. Wajahnya basah oleh air mata. "Ada apa nak?" tanya Dina lembut, duduk di sampingnya. Raka menoleh dengan mata membesar. "Semalam ada ibu baru di kamar." Dina mengernyit. "Ibu baru?" Raka mengangguk cepat. Dia berdiri di sudut kamar, tapi wajahnya aneh. Matanya hitam semua. Dina menenangkan anak itu, mengusap kepalanya dengan lembut. "Mungkin kamu mimpi." Tapi jauh di dalam hatinya, Dina tahu itu bukan mimpi. Di lantai bawah, Sinta sedang duduk di ruang makan bersama suaminya, Arman. Mereka baru saja sarapan ketika Dina turun dengan mengenakan blus yang agak ketat dan rok selutut. Sinta mengerutkan dahi. Dina berjalan ke arah meja, tersenyum hangat. "Selamat pagi, Mbak Sinta, Mas Arman," sapanya sopan. Arman membalas dengan anggukan ramah,
Tapi Sinta hanya diam, mengamati gerak-gerik Dina dengan tajam. Selama sarapan, Dina beberapa kali menatap Arman, sesekali tersenyum tipis. Gestur kecil, tapi cukup untuk membuat Sinta merasakan sesuatu yang mengganjal. Dan yang lebih membuatnya marah, Arman sepertinya tidak menyadari hal itu. Setelah sarapan, Sinta mengikuti Arman yang hendak pergi bekerja. Begitu mereka tiba di dekat garasi, ia langsung menatap suaminya dengan tajam. "Kamu sadar nggak kalau Dina sering melirik kamu?" Arman tertawa kecil. "Kamu mulai berlebihan lagi, sayang." Dia cuma bersikap ramah. "Ramah? Aku lihat dia berdandan pagi ini. Sejak kapan pengasuh anak kita dandan rapi buat kerja?" Arman menghela napas. "Sinta, jangan berpikir yang aneh-aneh. Dia di sini buat jaga Raka." Tapi Sinta tetap merasa ada yang salah. Malam harinya, Sinta sengaja mengintip ke arah ruang tamu, dan benar saja, Dina sedang berbicara dengan Arman di dekat rak buku. Mereka berdiri cukup dekat, dan suara Dina terdengar lembut, seperti bisikan. Sinta langsung merasakan darahnya mendidih. Yang tidak Sinta ketahui, ini semua sudah diatur oleh Dina. Dina sengaja berbicara dengan Arman di tempat terbuka, dengan posisi yang tampak mencurigakan. Ia membiarkan gestur kecilnya membuat Sinta berpikir bahwa ada sesuatu antara mereka. Padahal, perhatian Dina sebenarnya tidak pernah tertuju pada Arman. Ia punya target lain. Di dalam kamar utama, Tuan Bima duduk sendirian di kursinya, membaca koran. Entah kenapa, pikirannya mulai sering melayang ke arah sosok babysitter baru itu. Perlahan, ia mulai merasa nyaman dengan kehadirannya di rumah. Di matanya, Dina terlihat sangat cantik, dengan rambut hitamnya yang lurus panjang, tutur kata yang lembut dan sopan, dan sifatnya yang sangat keibuan. Dan itu bukan kebetulan. Di bawah tempat tidurnya, terselip seutas benang merah dengan simpul aneh, sebuah simbol pengikat yang telah mulai bekerja. Hari itu, hujan turun sejak pagi, membuat suasana di rumah keluarga Santoso terasa lebih dingin dari biasanya. Sinta duduk di ruang tengah, memperhatikan Dina yang sedang bermain dengan Raka di lantai. Dina tampak begitu manis, tertawa lembut setiap kali Raka melakukan sesuatu yang lucu. Mata Sinta menyipit, mengamati dengan penuh waspada. Sejak awal, ada sesuatu dari perempuan ini yang terasa tidak beres baginya. Terlalu manis, terlalu sempurna, dan yang paling mengganggunya, ia merasa bahwa Dina selalu berusaha menarik perhatian Arman. Sore itu, saat Sinta turun dari lantai atas, ia mendengar suara pelan dari dapur. Suara Dina. Pelan-pelan, ia berjalan mendekat dan melihat sesuatu yang langsung membuat dadanya berdebar. Dina sedang berdiri di dekat meja, berbicara dengan Arman. Wajahnya sedikit tertunduk, suaranya terdengar lembut dan entah mengapa, ada sesuatu dalam nadanya yang terdengar menggoda. "Mas Arman suka kopi apa?" tanya Dina dengan senyum kecil. Arman, yang tampak tidak menyadari apapun, hanya mengangkat bahu. "Biasanya hitam, nggak pakai gula." "Oh." Dina menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Saya suka kopi yang manis." Sinta mengepalkan tangan. Apa maksudnya ini? Kenapa harus bertanya hal seperti itu pada suaminya? Tanpa berpikir panjang, Sinta langsung berjalan masuk. Dina menoleh dengan kaget, sementara Arman hanya menghela napas. "Ada apa, Mbak?" Dina bertanya dengan wajah polos. Sinta menatapnya tajam. "Kamu nggak punya kerjaan lain selain ngobrol sama suami saya?" Dina tampak terkejut. "Oh, maaf, Mbak. Saya cuma ingin membuat kopi buat semua orang." Arman menghela napas. "Sinta, kamu mulai lagi." Sinta mendelik ke arah suaminya, lalu kembali menatap Dina. "Kamu pengasuh anak, tugasmu bukan di sini. Raka butuh kamu." Dina menundukkan kepala, seolah merasa bersalah. "Maaf Mbak, saya nggak akan ulangi lagi." Ia berlalu dari dapur dengan langkah pelan, sementara Arman hanya menggeleng. "Sinta, kamu mulai terlalu berlebihan. Dia cuma tanya soal kopi. Tanya soal kopi atau menggoda kamu." Arman mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa selalu berpikir buruk?" Sinta ingin membalas, tapi ia menahan diri. Ia tahu sesuatu sedang terjadi.
dan ia bersumpah akan mencari tahu. Sementara itu, di dalam kamar, Dina menutup pintu dan tersenyum kecil. Ia tahu Sinta memperhatikannya. Itu bagian dari rencananya. Dengan perlahan, ia merogoh ke dalam sakunya, mengeluarkan sesuatu, sehelai rambut panjang yang melilit di sultas benang merah. Ia berbisik pelan, sedikit lagi. Lalu, ia menyelipkan benda itu ke bawah tempat tidurnya. Di kamar utama, Nyonya Laras tiba-tiba terbangun dengan napas tersengal. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menghimpitnya. Dan di sudut kamar, di balik bayangan lemari, sepasang mata hitam mengawasinya dalam diam. Dina sudah beberapa bulan bekerja di rumah itu, dan selama itu pula ia selalu bersikap penuh hormat pada Tuan Bima. Ia tahu bagaimana berbicara dengan suara lembut, bagaimana mengingatkan Tuan Bima untuk minum obatnya, dan bagaimana membawa Raka ke ruang kerja pria itu agar ia bisa bermain sebentar di tengah kesibukannya. Awalnya, perhatian kecil itu terasa biasa saja. Tuan Bima menganggapnya sebagai bentuk profesionalisme seorang pengasuh yang baik. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Dina selalu tahu apa yang ia butuhkan bahkan sebelum ia menyadarinya sendiri. Ketika Tuan Bima pulang dari kantor dengan bahu yang terasa tegang, Dina dengan ringan berkata, "Pak, kalau Bapak capek, coba duduk sebentar sambil dengerin suara Raka main." Anak kecil punya energi yang bikin hati lebih ringan. Dan anehnya, setelah duduk dan melihat Raka tertawa dalam pelukan Dina, lelahnya memang terasa berkurang. Lalu ada malam-malam ketika ia terbangun karena sulit tidur, berjalan ke dapur hanya untuk menemukan Dina yang juga belum tidur, sedang menyeduh teh hangat. "Bapak mau teh? Ibu saya biasa buat ini kalau susah tidur," katanya, biar pikiran tenang. Saat ia menyerahkan cangkir itu, jari mereka sempat bersentuhan. Hangat, lembut, dan entah mengapa, kejadian kecil itu terus terbayang dalam benaknya. Tuan Bima mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Dina. Cara rambutnya selalu disisir rapi, cara ia tersenyum saat bermain dengan Raka, cara ia berbicara dengan suaranya yang tenang dan menenangkan. Suatu sore, saat ia mengantar Dina dan Raka berjalan-jalan di taman belakang, Dina sempat tertawa karena Raka menolak pulang. Tawa itu terdengar jernih, ringan, dan berbeda. Sejak saat itu, Tuan Bima mulai sadar bahwa ia sering memikirkan Dina, bukan sekadar sebagai pengasuh cucunya, tapi sebagai seorang perempuan. Dan ia tak tahu apakah ini sesuatu yang wajar, atau sesuatu yang seharusnya ia takuti. Hujan deras mengguyur rumah keluarga Santoso malam itu. Angin berdesir melalui celah jendela, menciptakan suara berbisik yang menyeramkan. Di dalam kamar utama, Nyonya Laras terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya terasa semakin lemah. Sudah beberapa hari ini ia sulit tidur, bukan hanya karena kesehatannya, tapi juga karena perasaan aneh yang terus menghantuinya. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang membuat dadanya terasa berat setiap malam. Dan malam ini, ia terbangun dengan keringat dingin. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun semua jendela tertutup rapat. Ia menoleh ke sisi tempat tidur. Tuan Bima masih tertidur nyenyak, tapi ada sesuatu yang lain di dalam kamar. Nyonya Laras menelan ludah. Perlahan, ia menoleh ke sudut ruangan, ke arah lemari kayu tua di dekat pintu. Jantungnya langsung berdegup kencang. Pintu lemari itu terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan pelan. Nyonya Laras darahnya langsung membeku. Suara itu tidak berasal dari dalam rumah. Itu berasal dari dalam lemari. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Lalu, sesuatu mulai keluar dari celah pintu lemari. Bayangan hitam, tinggi, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Tepat saat Nyonya Laras hendak menjerit, tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Matanya membelalak saat sesuatu menekan dadanya. Ia tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak, dan sosok itu berjalan mendekatinya. Sinta bergegas ke kamar orang tuanya begitu mendengar suara jeritan. Ia menemukan ibunya terduduk di tempat tidur, wajahnya pucat pasi dan napasnya tersengal. "Mama, kenapa?"
Nyonya Laras menggenggam tangan putrinya, gemetar hebat. Di kamar ini ada sesuatu, Sinta mengernyit. Maksud Mama, ada yang mengawasiku semalam. Sinta melirik ke sekitar kamar, tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mungkin ini hanya karena kondisi kesehatan Mama yang menurun, pikirnya. Tapi saat ia hendak menenangkan ibunya, matanya menangkap sesuatu di lantai, di dekat kaki tempat tidur. Sebuah benda kecil berwarna hitam. Perlahan, ia membungkuk dan mengambilnya. Jantungnya langsung berdebar keras. Sehelai rambut panjang yang terikat pada benang merah. Sinta langsung merasakan firasat buruk. Dan hanya satu orang di rumah ini yang memiliki rambut sepanjang itu. Dina. Sejak pagi, Sinta tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang mengendap di hatinya. Rambut hitam panjang yang ia temukan di kamar ibunya semalam terus menghantuinya. Ia tahu rambut itu bukan milik ibunya, karena Nyonya Laras sudah lama memangkas pendek rambutnya. Dan hanya ada satu orang di rumah ini yang memiliki rambut sehitam dan sepanjang itu, Dina. Tapi bagaimana bisa rambut Dina ada di kamar orang tuanya? Sinta merasa ada sesuatu yang janggal. Sejak awal, ia sudah tidak menyukai keberadaan Dina. Tapi kalau benar Dina yang menyebabkan ibunya sakit, atau lebih buruk lagi, kalau ia terlibat dalam sesuatu yang lebih menyeramkan, Sinta tidak akan tinggal diam. Malam itu, Sinta mulai mengawasi Dina. Ia pura-pura masuk ke kamar lebih awal, tapi diam-diam mengintip dari celah pintu. Dina keluar dari kamar Raka setelah menidurkan anak itu. Ia berjalan perlahan ke arah dapur. Matanya terus menatap ke lantai, seolah sedang mencari sesuatu. Sinta mengerutkan dahi. Dina membuka lemari kecil di bawah wastafel, lalu mengeluarkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Sinta meremang. Bungkusan kain hitam. Dina membukanya perlahan, dan di dalamnya ada segumpal rambut, beberapa helai kain putih yang tampak kotor, dan sebatang kayu kecil berukir. Sinta menahan napas. Dina mencelupkan kayu itu ke dalam segelas air, lalu berbisik pelan. Kata-katanya terdengar asing, seolah bukan bahasa yang biasa digunakan. Sinta memegang dadanya yang mulai berdebar keras. Apa yang sedang dilakukan perempuan ini? Dan kenapa Sinta merasa bahwa ini bukan pertama kalinya Dina melakukan hal seperti ini? Di kamar utama, Nyonya Laras terbangun dengan tubuh gemetar. Lagi-lagi, ia merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Tapi kali ini, lebih kuat. Ia berusaha bergerak, tapi tubuhnya terasa berat. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam itu lagi. Tapi kini, sosok itu lebih jelas. Seorang wanita yang sangat cantik, mengenakan kebaya khas Jawa, di kepalanya ada aksesoris seperti mahkota. Sinta masih mengawasi Dina ketika tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kamar orang tuanya. Ia langsung berlari ke atas. Begitu membuka pintu kamar, ia menemukan ibunya terbaring dengan wajah pucat, napas tersengal. Tapi yang lebih mengejutkan, jendela kamar terbuka lebar, meskipun angin di luar begitu kencang. Dan di dinding dekat tempat tidur, ada sesuatu yang membuat Sinta merinding ketakutan. Bekas cakaran panjang, seolah ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam kamar. Sinta menoleh ke belakang dan dari lorong gelap di depan kamar, Dina berdiri diam, menatapnya dengan senyum kecil. Sinta tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya penuh dengan kecurigaan dan ketakutan. Dina jelas menyembunyikan sesuatu, dan yang lebih menyeramkan, ibunya semakin parah sejak perempuan itu tinggal di rumah ini. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang Dina lakukan? Ia harus mencari tahu. Pagi hari, Sinta mulai bergerak diam-diam. Saat semua orang sibuk, Tuan Bima membaca koran di ruang tamu, Arman bersiap-siap ke kantor, dan Dina sedang mengurus Raka di taman belakang. Sinta menyelinap ke kamar Dina. Ia harus cepat. Ia tidak tahu berapa lama Dina akan berada di luar. Kamar itu tampak rapi, terlalu rapi untuk ukuran seorang pengasuh anak. Tidak ada barang berserakan, tidak ada jejak kehidupan yang biasanya terlihat di kamar orang lain. Sinta mulai membuka laci satu persatu, mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Di laci kedua, ia menemukan beberapa helai kertas yang tampak lusuh. Tangannya gemetar saat membacanya. Mantra.
Tulisan tangan yang aneh, dengan beberapa simbol yang tidak ia mengerti. Di bagian bawahnya, ada coretan yang lebih jelas. Ikatan akan semakin kuat setelah darah menyatu. Darah. Sinta merinding. Ia segera menutup laci dan berbalik untuk pergi. Tapi sesuatu di bawah tempat tidur menarik perhatiannya. Ada kotak kayu kecil yang setengah tersembunyi di sana. Sinta menariknya keluar dan membuka tutupnya perlahan. Jantungnya langsung berdebar kencang. Di dalamnya ada seikat rambut putih, potongan kuku, dan sebuah foto. Foto itu foto ayahnya. Di balik foto ada tulisan tangan, "Jangan berpaling dariku." Sinta tersentak. Dina tidak mengincar Arman. Dia mengincar ayahnya. Di tempat lain, Dina berdiri di depan jendela kamar Raka, tersenyum tipis. Ia tahu Sinta ada di kamarnya. Ia tahu Sinta sedang mencari sesuatu, tapi Sinta tidak akan menemukan semuanya. Belum. Ia menyentuh liontin kecil di lehernya dan berbisik pelan, hampir tidak terdengar. "Tidurlah lebih nyenyak malam ini, Nyonya Laras." Di kamar utama, Nyonya Laras yang sedang duduk di tempat tidur tiba-tiba merasa lemas. Matanya mengantuk tanpa sebab. Kelopak matanya perlahan tertutup tanpa menyadari bahwa di sudut kamar, bayangan hitam itu muncul kembali, semakin dekat, semakin nyata. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar langit, sesekali menerangi rumah besar itu dengan kilatan singkat. Di dalam kamar, Sinta duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi foto ayahnya yang ia temukan di kamar Dina. Pikirannya kacau. Dina bukan hanya seorang pengasuh anak biasa. Ia bukan hanya wanita licik yang ingin merebut Arman, seperti yang semula Sinta curigai. Ia menginginkan ayahnya, tapi mengapa? Dan apa hubungannya dengan semua gangguan yang terjadi pada ibunya? Sinta menggenggam foto itu erat, lalu menarik napas panjang. Ia harus bertindak, tapi tidak bisa gegabah. Dina jelas bukan wanita biasa. Tepat saat ia hendak menyembunyikan foto itu, lampu kamar tiba-tiba mati. Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan. Di kamar utama, Nyonya Laras terbangun. Kepalanya terasa berat, matanya sulit terbuka sepenuhnya. Ia mencoba meraih gelas air di meja samping, tapi tangannya lemas. Dan saat itu juga, ia mendengar suara langkah kaki di dalam kamar. Perlahan berjalan mendekat, Nyonya Laras menelan ludah. "Bima." Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Dengan gemetar, ia menoleh, dan sepasang mata hitam kosong menatap lurus ke arahnya. Mulut sosok itu terbuka, lalu suara berbisik keluar, "Sudah waktunya." Sinta berlari keluar kamar. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena listrik yang padam, tapi karena ia merasakan sesuatu yang salah. Ia mendengar langkah kaki dari lantai atas, dari kamar orang tuanya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menaiki tangga. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghambatnya. Tepat saat ia sampai di depan pintu kamar, terdengar suara jeritan keras dari dalam. Jeritan ibunya. Sinta langsung mendorong pintu, dan apa yang ia lihat membuatnya membeku dalam ketakutan. Di atas tempat tidur, Nyonya Laras berbaring seperti patung, matanya terbelalak lebar. Di sampingnya, sosok hitam siluet seorang wanita dengan wajah mengerikan menempelkan tangannya ke dada ibunya, seolah sedang menyerap sesuatu dari tubuhnya. Sinta ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat, dan di sudut ruangan, berdiri seseorang yang tidak asing. "Dina." Ia menatap Sinta dengan senyum tipis, matanya berkilat dalam kegelapan. "Jangan ganggu aku, Sinta." Lalu tiba-tiba, pintu kamar tertutup sendiri, mengunci Sinta di dalam bersama kengerian itu. Bisikan-bisikan itu pelan, nyaris tidak terdengar. Suara-suara aneh, seakan berasal dari dinding kamar, dari sudut gelap, dari tempat yang tidak terlihat. Jantung Sinta berdegup kencang. Siapa yang berbicara? Ia melirik ke arah Dina, yang masih berdiri diam di sudut ruangan. Tapi bibirnya tidak bergerak. Bisikan itu bukan berasal darinya. Sinta merasakan udara di dalam kamar menjadi lebih dingin. Punggungnya meremang. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tak kasat mata, yang mengawasinya. Di tempat tidur,
Nyonya Laras mulai menggigil. Bibinya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Dia milikku, jangan ganggu dia." Suara itu parau, berat, dan terdengar bukan suara manusia. Sinta menahan napas. Tubuhnya terasa kaku, seperti akar-akar ketakutan sudah melilit kakinya. Tapi ia tidak bisa diam saja. Ibunya semakin lemah. Dengan nekat, Sinta mengguncang bahu ibunya. "Bu, bangun, bangun Bu." Tapi mata ibunya tetap tertutup. Wajahnya kini semakin pucat, seakan ada sesuatu yang menghisap kehidupannya sedikit demi sedikit. Dan saat itu juga, lampu kamar padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Sinta membeku. Hanya ada suara napasnya sendiri dan bisikan-bisikan yang semakin keras. Di tengah kegelapan itu, sesuatu menyentuh bahunya. Jari-jari panjang dan dingin. Sinta menahan jeritan dan berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut kamar, Dina tertawa pelan. Suara tawanya pelan, nyaris seperti gumaman, tapi membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Dan dalam kegelapan itu, Sinta akhirnya sadar. Dina tidak sendirian. Ada sesuatu yang bersamanya. Di belakangnya ada sosok wanita sangat cantik, berpakaian seperti putri Jawa. Mereka berdua tertawa, dan semakin lama wajah mereka semakin mirip. Sinta tertegun, dia tidak bisa teriak, tidak bisa bergerak. Sinta tidak pernah melihat hal yang begitu mengerikan seperti ini. Tetapi dia tahu, dia tidak bisa tinggal diam. Ibunya semakin melemah, dan Dina semakin berani menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia harus mencari bantuan. Dengan langkah cepat, Sinta keluar dari kamar dan menuju tangga. Rumah terasa lebih gelap dari biasanya, seakan bayangan menelan cahaya. Di bawah, suara televisi masih menyala. Tuan Bima tampak tertidur di sofa ruang keluarga. Sinta ingin langsung membangunkannya, tapi langkahnya terhenti. Dari dapur, terdengar suara gemericik air. Seperti ada seseorang yang mencuci tangan atau sesuatu yang lain. Jantung Sinta berdegup kencang. Dina, perasaan tidak enak merayapi tengkuknya. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia harus keluar dari rumah ini dan mencari pertolongan. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu depan. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu, pintu itu tidak bisa dibuka. Seperti terkunci dari dalam. Sinta mencoba menarik, mendorong, memutar gagang pintu, tapi tidak bergeming. Seolah rumah ini tidak membiarkannya pergi. Sinta menahan napas, mencoba tetap tenang. Kalau pintu utama terkunci, mungkin ia bisa keluar lewat pintu belakang. Dengan langkah cepat, ia berbalik dan langsung terhenti. Dina berdiri di ujung lorong, di depan dapur. Dalam kegelapan, hanya wajahnya yang terlihat samar oleh cahaya redup dari televisi. Matanya mengawasi Sinta tanpa ekspresi. "Kenapa kamu ingin pergi?" Suaranya terdengar lembut, tapi dingin. Sinta menelan ludah. "Aku harus mencari bantuan untuk ibuku." Dina tersenyum, senyum yang aneh. "Tidak perlu," katanya pelan. "Nyonya Laras akan baik-baik saja setelah semua selesai." Sinta merinding. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya bergetar. Dina melangkah mendekat. Setiap langkahnya nyaris tanpa suara. "Aku hanya ingin mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku." Tiba-tiba, televisi padam. Rumah tenggelam dalam kegelapan total. Lalu terdengar bisikan di sekeliling Sinta. "Jangan ikut campur, Sinta. Pergi, jangan melawan." Sinta merasa dadanya sesak. Ia harus keluar. Sekarang, tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah dapur, mencoba mencari pintu belakang. Tapi saat ia menyentuh gagangnya, tiba-tiba terasa panas. Seperti besi yang dipanaskan bara api. Sinta terbekik dan menarik tangannya. Lalu sesuatu mulai terjadi. Lantai di bawahnya terasa bergoyang. Sinta mundur dengan napas memburu. Dan dari dalam kegelapan, suara Dina terdengar kembali. "Kamu tidak akan bisa keluar, Sinta." Sinta gemetar. Rumah ini sudah tidak aman. Ia harus mencari bantuan dengan cara lain. Tapi kepada siapa? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia harus melawan sebelum semuanya terlambat. Sinta terengah-engah, punggungnya menempel di dinding dapur.
Dina masih berdiri di lorong, matanya tajam mengawasi, sementara bisikan-bisikan halus masih terdengar di udara. Sinta harus bergerak. Dengan langkah cepat, ia berbalik dan berlari ke ruang keluarga. Di sana, Tuan Bima masih tertidur di sofa. Mengapa ayahnya seolah-olah tidak sadar sama sekali dengan segala gangguan yang terjadi di rumah ini? Ayah! Sinta mengguncang bahunya dengan panik. Bangun, ayah, ada yang tidak beres. Tapi pria itu hanya mengerang pelan, tidak juga terbangun. Sinta semakin khawatir. Apakah ayahnya terkena pengaruh mistis ini juga? Ia menampar pipi ayahnya, mencoba membangunkannya dengan paksa. Ayah, bangun. Dan akhirnya, mata Tuan Bima terbuka. Ia mengerjap, tampak bingung. Sinta, ada apa ini? Kenapa kamu kelihatan panik? Sinta menarik napas lega. Ayah, kita harus keluar dari rumah ini. Ada sesuatu yang salah. Ibu sakit, dan suara langkah pelan terdengar dari lorong. Dina. Sinta menoleh dan melihat Dina berjalan mendekat dengan senyum tenang. Ada apa, Tuan? Suaranya lembut, sopan, seperti tidak terjadi apa-apa. Tuan Bima mengerutkan kening. Sinta, kamu kenapa? Dina hanya pengasuh anak di rumah ini. Apa yang terjadi? Sinta ingin menjawab, tapi ia ragu. Ayahnya tidak melihat apa yang ia lihat, tidak mendengar bisikan, tidak merasakan hawa dingin yang menekan dada. Apakah gangguan ini hanya menyerang perempuan di rumah ini? Sebelum ia bisa menjawab, ia teringat sesuatu. Arman, suaminya, di mana dia? Apakah dia juga mengalami gangguan ini? Sinta bergegas meninggalkan ayahnya dan berlari ke lantai atas, ke kamarnya sendiri, tempat Arman seharusnya berada. Pintu kamar tertutup rapat. Dengan panik, Sinta membuka pintu dan langsung membeku. Arman ada di dalam. Tapi, dia duduk diam di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Wajahnya pucat, matanya merah, dan napasnya pelan, nyaris tidak terdengar. Sinta melangkah mendekat dengan hati-hati. Mas, suaranya bergetar. Tidak ada respons. Sinta meraih bahu suaminya dan mengguncangnya pelan. Mas Arman, kamu kenapa? Dan saat itu juga, Arman menoleh. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Suara itu rendah, parau, seperti suara yang datang dari jauh pergi. Ini bukan urusanmu. Sinta mundur. Darahnya terasa membeku. Suaminya bukan dirinya yang biasa. Sesuatu telah merasukinya, dan ia tahu ia kehabisan waktu. Sinta berlari menuruni tangga. Napasnya terengah-engah. Ia harus pergi. Sekarang juga, Arman bukan lagi dirinya yang biasa. Ayahnya seperti orang linglung. Ibunya semakin melemah. Dina semakin berkuasa. Ia harus mencari pertolongan di luar rumah ini. Dengan panik, Sinta menuju pintu depan lagi. Tangannya meraih gagang pintu. Terkunci, tidak bergerak sama sekali. Sinta menggigit bibirnya, menahan ketakutan. Jangan panik, bisiknya pada diri sendiri. Jangan panik. Ia berlari ke jendela ruang tamu. Ditariknya gorden dengan kasar. Namun, kaca jendela berkabut. Bukan kabut biasa. Kabut ini berwarna hitam pekat, berputar-putar seperti asap. Tidak ada jalan keluar. Sinta mundur, jantungnya berdetak kencang. Aku harus cari cara lain, gumamnya. Ia berlari ke dapur, mencari sesuatu, apapun yang bisa membantunya. Lalu, ia melihatnya. Pintu belakang, jalan terakhir. Sinta bergegas menarik gagang pintunya. Berbeda dengan pintu depan, pintu ini terbuka. Tanpa ragu, ia menerobos keluar. Dan saat itulah hawa dingin menusuk tubuhnya. Dingin yang bukan berasal dari angin malam. Dingin yang membuat darahnya membeku. Sinta mengangkat wajahnya, dan Dina sudah ada di luar, berdiri di halaman belakang. Senyum tipis di wajahnya. Kemana Sinta? Suaranya lembut, tapi mematikan. Sinta membeku di tempat. Tubuhnya tidak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang menahannya. Dina melangkah pelan, mendekatinya. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Mata Dina berkilat dalam kegelapan. Lalu, dari balik bayangan, muncul sosok lain. Sosok perempuan si putri Jawa yang sangat cantik. Matanya merah menyala.
dan ia berjalan ke arah Sinta. Sinta ingin menjerit, tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Sesuatu telah menutup jalannya, dan ia sadar ia tidak bisa keluar. Rumah ini tidak akan membiarkannya pergi. Dina tidak akan membiarkannya pergi. Sinta menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa keluar. Dina berdiri di halaman, menghalangi jalannya, sementara sosok hitam yang menyeramkan mendekatinya dengan langkah perlahan. Sinta tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia berlari mundur ke dalam rumah dan membanting pintu belakang. Lalu, ia berlari ke kamarnya. Ia harus menghubungi seseorang, siapapun yang bisa membantunya. Tangannya gemetar saat meraih ponselnya dari meja. Ia membuka kontak dan menekan nomor orang tua Arman. "Tolong, angkat, tolong." Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali. Lalu, "Halo, Sinta." Suara ibu mertuanya terdengar dari seberang. Sinta nyaris menangis lega. Ibu harus dengarkan aku. Rumah ini ada yang tidak beres. Dina, dia bukan orang biasa. Dia mengganggu ibuku dan sekarang Arman juga kena." Hening. Lalu suara ibunya terdengar pelan. "Sinta, tarik napas dulu. Jelaskan perlahan." "Ibu, aku butuh orang pintar. Seseorang yang bisa menangani ini. Aku tidak bisa keluar dari rumah." Ibunya terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara tegang, "Ayah Arman kenal seseorang. Seorang dukun tua yang pernah menolong keluarga kita dulu. Aku akan menghubunginya sekarang juga." Sinta mengangguk cepat, meski ibunya tidak bisa melihatnya. "Secepatnya, Bu, sebelum terlambat." Sinta menutup telepon dan menatap ponselnya dengan napas memburu. Ia telah meminta bantuan. Sekarang, ia hanya perlu bertahan. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu kamar terbuka perlahan. Dan di ambang pintu, berdiri Dina. Senyum itu masih ada di wajahnya. Namun kini, matanya berubah hitam pekat. "Kamu pikir bisa lari dariku, Sinta?" Dingin merayap ke seluruh tubuh Sinta. Dina sudah tahu, dan ia tidak akan tinggal diam. Di luar rumah, ayah dan ibu Sinta mengendarai mobil dengan tergesa-gesa. Mereka telah menghubungi Mbah Surya, seorang dukun tua yang pernah menolong keluarga mereka bertahun-tahun lalu. Ketika mereka tiba di rumah Mbah Surya, mereka menceritakan semuanya. Mbah Surya menghela nafas. Dia menutup matanya dan membaca mantra. Lalu ia berkata, "Kalian terlambat. Kekuatan itu sudah terlalu dalam mencengkeram rumah kalian." Ayah Sinta menggenggam tangan istrinya. Suaranya bergetar. "Tolong, Mbah, selamatkan anak dan cucu saya." Mbah Surya mengangguk pelan. "Aku akan mencoba, tapi aku butuh persiapan. Kalian pulang dulu. Aku akan menyusul." Sementara itu, di dalam rumah, Sinta terkunci dalam pertarungan yang tidak seimbang. Dina semakin kuat. Bayangannya merayap di dinding, bisikannya mengisi udara, dan hawa dingin menusuk semakin dalam. Tapi di tengah ketakutan itu, Sinta tiba-tiba teringat sesuatu. Bungkusan kecil yang selalu disimpan Dina. Sesuatu di dalam dirinya berbisik, itu bukan benda biasa. Dengan napas memburu, Sinta berlari ke kamar Dina. Ia mengacak-acak laci, membuka lemari, hingga akhirnya matanya menangkap sesuatu. Sebuah bungkusan kain kuning, tersimpan rapi di dalam kotak kayu hitam. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Saat itu juga, suara Dina terdengar dari belakangnya. "Jangan sentuh itu." Sinta menoleh. Dina berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kemarahan. Tanpa berpikir panjang, Sinta berlari ke dapur. Ia meraih korek api dan menyalakan api di atas kompor. Dengan sekali tarikan napas, ia melempar bungkusan itu ke dalam api. Api menyala besar, dan di saat yang sama, jeritan Dina menggema di seluruh rumah. Dina terhuyung, tubuhnya tiba-tiba melemah. Sesuatu telah berubah, dan di luar rumah, Mbah Surya akhirnya tiba. Ia berdiri di depan gerbang, menatap rumah yang bergetar oleh kekuatan tak kasat mata. Ia merapal doa, lalu melangkah masuk. Malam ini, pertempuran sejati baru akan dimulai. Mbah Surya berdiri di ambang pintu, menatap dalam ke arah rumah yang kini dipenuhi aura kelam. Di dalam,
Sinta masih terengah-engah. Tubuhnya bergetar setelah membakar bungkusan milik Dina. Dina terhuyung-huyung di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi, tetapi sorot matanya masih dipenuhi kebencian. Namun, saat Dina hendak bangkit, Mbah Surya melangkah masuk, seolah-olah kehadirannya membawa cahaya di tengah kegelapan. Udara di dalam rumah berubah. Dina mengerang kesakitan. "Pergi!" Suaranya bukan lagi milik manusia. Guntur berdentum di kejauhan. Mbah Surya hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya. Sebungkus garam kasar dan segenggam dupa yang berasap tipis. "Permainanmu sudah selesai." Ia mulai merapal doa, suaranya bergetar dengan kekuatan gaib. Sinta, yang masih berdiri gemetar, melihat sesuatu muncul dari belakang Dina. Sosok perempuan hitam besar, tinggi, dengan mata merah menyala. Jin pelet pengasihan. Makhluk itu menggeram marah, mencoba mempertahankan cengkeramannya. Dina menjerit, matanya berubah putih seluruhnya. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di udara. Namun, Mbah Surya tetap tenang. Ia melempar segenggam garam ke arah Dina. Dan saat itu juga, tubuh Dina terhempas ke lantai. Jin hitam itu meraung. Tubuhnya berusaha bertahan, tetapi mulai terbakar oleh asap dupa yang ditebarkan Mbah Surya. Doa-doa terus bergema. Dina mulai menangis. Tubuhnya menggigil keras. Perlahan, sesuatu keluar dari mulutnya. Asap hitam pekat, melayang dan mengepul ke atas sebelum menghilang. Jin itu telah terusir. Dina tergeletak di lantai, tak bergerak. Mbah Surya mendekat, menyentuh dahinya dengan ujung jari. Sudah berakhir. Rumah menjadi hening. Hanya suara napas Sinta yang terdengar, masih bergetar setelah pertarungan panjang. Di luar, langit mulai cerah, seolah kegelapan telah pergi bersama makhluk itu. Tapi pertanyaannya kini, apakah Dina benar-benar kembali menjadi manusia? Atau masih ada sesuatu yang tersisa di dalam dirinya? Dina perlahan membuka matanya. Seluruh tubuhnya terasa lemas, seperti baru saja melewati badai yang menghabiskan seluruh tenaganya. Ia melihat Sinta berdiri tidak jauh darinya. Matanya masih waspada. Di sampingnya, Mbah Surya mengawasi dengan tatapan tajam. Apa yang terjadi? Suara Dina serak, bergetar. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Kilasan ingatan mulai berputar di dalam kepalanya. Wajah Tuan Bima, tatapan benci Sinta, serta bisikan gelap yang selalu menyertainya. Lalu, api bungkusan itu dibakar, dan seketika ia merasakan sesuatu tercabut dari jiwanya. Kesadaran menghantamnya seperti gelombang besar. Dina menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku sudah berbuat salah." Suaranya bergetar saat ia berusaha bicara. "Aku tidak ingat semuanya, tapi aku tahu aku telah menyakiti kalian. Aku telah menjadi sesuatu yang bukan diriku." Ia menoleh ke arah Sinta, matanya penuh penyesalan. "Sinta, aku tidak meminta pengampunan, tapi aku sungguh-sungguh menyesal. Aku ingin menguasai harta keluarga ini dengan menjadi nyonya rumah." Sinta masih terdiam, napasnya berat. Bagian dalam dirinya ingin marah, ingin membenci Dina selamanya. Namun, ia juga melihat sesuatu yang lain dalam tatapan Dina kali ini. Kejujuran. Mbah Surya menghela napas, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu sudah terlepas dari pengaruh makhluk itu, Dina. Tapi kamu harus pergi. Jangan pernah kembali ke rumah ini." Dina mengangguk, tangisnya masih terdengar. Ia tahu, ia harus pergi. Tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya, ia melangkah keluar rumah. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ketika ia mencapai gerbang, ia menoleh sekali lagi. Rumah itu masih berdiri kokoh. Namun ia tahu tempat ini bukan lagi miliknya. Dengan napas panjang, ia melangkah pergi, menghilang di balik kabut pagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kedamaian akhirnya kembali ke rumah itu.